Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Saya Muhammad Wira Maulidin ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Sejarah Islam yang berjudul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, pada permulaan tahun dari peristiwa gajah. Maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Dinamakan demikian karena pada tahun itu pasukan Abraham, gubernur kerajaan Hashim, dengan menunggang gajah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga Ba'syam Quraisy dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada kitab bin Murrah. Silsilah keturunannya baik dari ayah maupun ibunya ada hubungannya dengan Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Tepat di hari ke-7 setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Abdul Muthalib mengundang semua suku Quraisy dalam jamuan makan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memberi nama Muhammad. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia sekitar 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Saat itu Rasulullah sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menyerupai seorang dengan baju berwarna putih. Kemudian Jibril membelah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluarkan hati dari dada beliau. Kemudian Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang terdapat pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya menggunakan air Zam-Zam yang diletakkan di sebuah baskom yang berbuat dari emas. Kemudian Jibril meletakkan kembali ke tempat semula. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah, ibu Nabi, meninggal, Abdul Muthalib, kakek Nabi, mengambil tanggung jawab merawat Nabi. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena rentang. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada paman Nabi, Abu Thalib. Sang paman sangat disegani dan dihormati di kalangan orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Tetapi dia miskin. Dalam usia muda Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembala, Nabi Muhammad menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kegiatan ini membuat jauh dari segala nafsu duniawi sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada usia baru beranjak 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dalam kurung usaha untuk pertama kalinya dalam khalifah dagang ke dalam syariah. Syam. Kafilah itu dipimpin oleh Abdul Talib. Dalam perjalanan ini dia di Busrah, sebelah selatan
syariah. Ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syariah membawa barang dengan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah menjanda, Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam. Perkawinan Nabi dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak dan putra, dan 4 orang putri ialah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 2 putra meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikahi lagi sampai Khadijah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Adapun istri-istri Nabi setelah Khadijah meninggal yaitu yang pertama Saudah binti Jamaah, kedua Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketiga Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, keempat Hindun Ummu Salamah binti Abu Umayyah, kelima Ramlah Ummu Habibah binti Abu Sofyan, Mariatul Qibtiyah Zainab binti Huzaimah, Maimunah binti Al-Haris Al-Hars Al-Hilaliyah, kesembilan Juwairah binti Al-Harith, yang ke-10 Sofia binti Huyai. Dari 10 istri Nabi SAW, ini yang wafat saat Nabi SAW masih hidup adalah 2 orang, yaitu Khadijah dan Zainab binti Huzaimah. Sedangkan istri Nabi yang ke-9 orang masih hidup saat Nabi wafat. Istri Nabi SAW yang tersebut disebut dengan Ummu Muaiminin, artinya ibu orang-orang beriman. Mereka banyak menolong menyebarkan agama Islam di kalangan kaum ibu. Ibu anak-anak Nabi SAW itu semuanya dari istri Nabi Khadijah kecuali Ibrahim, yaitu ibu Mariatul Qibtiyah, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh seorang pembesar Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi SAW tersebut wafat pada saat Nabi masih hidup, kecuali Fatimah yang wafat beberapa bulan setelah Nabi SAW wafat. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq berarti jujur. Sifat yang dimiliki Nabi Muhammad ini harus dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membiasakan diri selalu bersifat jujur sejak kecil. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad memiliki kekuatan dalam membangun kepercayaan antar umat manusia. Sifat amanah ini penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, saat mendapatkan wewenang dalam bekerja harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, fatonah. Sifat Nabi Muhammad SAW yang wajib dijadikan contoh berikutnya adalah fatonah, yaitu cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW sudah terlihat sejak kecil, menunjukkan cara berpikir kritis. Setelah Nabi Muhammad dewasa, kecerdasannya semakin terlihat ketika memiliki teknik berdagang yang membuatnya sukses. Tabligh ini memiliki arti menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke seluruh manusia. Tawadu artinya rendah hati. Sifat ini selalu bercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad sehari-hari.
ia tidak pernah menyebutkan diri kalau dirinya Nabi utusan Allah. Nasab Nabi Muhammad. Adapun nasab Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW binti Muthalib. Namanya Saibatu Al-Hamid bin Hasim bin Abdi Manaf bin Khuais bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Luay bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Muidu bin Adnan. Itulah nasab Rasulullah SAW yang telah disepakati. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah dengan tujuan agar masyarakat bangsa Arab meninggalkan kejahilan yang telah dilakukan baik pada bidang agama, moral maupun hukum, sehingga menjadikan umat yang meyakini kebenaran dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang telah disampaikan, kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun strategi yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dalam menyampaikan dakwah agar tercapai dakwah tersebut adalah sebagai berikut. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pada waktu Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi tidak langsung menyiarkan Islam, namun setelah turun wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam, yaitu surat Al-Mudassir 1-7, maka mulailah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah, yaitu acara sembunyi-sembunyi. Perjuangan Nabi periode Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini, tak sedikit fitnah didapati Rasulullah SAW selama menyebarkan ajaran Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut sebagai khutbah perpisahan, khutbah wada, di Gunung Arafah di timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat para pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah. Tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhir kalinya. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Kendati begitu, selama 11 hari berturut-turut, Nabi masih menyempatkan diri untuk mengiyami salat berjamaah. Pada hari Senin tanggal 8 Juni 1632, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya Aisyah. Kesimpulan dari perjalanan sejarah Nabi ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik, dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan seluruh jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.